Bayangkan, kamu sedang berjalan santai di sebuah jalanan aspal yang tampaknya biasa saja di Yogyakarta. Motor melaju cepat, pedagang kaki lima menjajakan dagangannya, dan anak-anak sekolah melintas dengan seragam putih biru. Tak ada yang terlihat istimewa. Tapi siapa sangka, hanya beberapa sentimeter di bawah kaki kita, tersembunyi warisan peradaban kuno candi-candi yang sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Candi-candi ini bukan ditemukan lewat ekspedisi besar atau teknologi canggih, tapi justru lewat kejadian tak disengaja. Galian WC, pondasi rumah, pelebaran jalan, atau sekadar mencangkul sawah. Salah satu cerita paling ikonik datang dari tahun ke-1966, seorang petani di Kalasan sedang mencangkul lahannya seperti biasa. Ketika cangkulnya membentur batu aneh, awalnya ia kira itu hanya reruntuhan rumah tua, tapi saat digali lebih dalam ternyata bata. Batu itu tersusun rapi dan berhias relief. Penduduk mulai penasaran, arkeolog dipanggil, dan hasilnya mengejutkan. Sebuah candi utuh yang terkubur hingga 6,5 meter di bawah tanah. Candi itu kemudian dinamai Sambisari, dan sejak saat itu menjadi simbol betapa banyak sejarah luar biasa yang masih tersembunyi di bawah tanah Jogja. Tapi Sambisari hanyalah satu dari sekian banyak. Di tempat lain, kisah serupa terus berulang, seperti yang terjadi di Dusun Tamanan, Banguntapan, Bantul, tahun 2014, saat proyek pelebaran jalan berlangsung. Pekerja konstruksi tak sengaja menghantam struktur batu yang ternyata adalah bagian dari sebuah candi kuno. Saat arkeolog datang, mereka menemukan fondasi batu yang tersusun secara geometris, sisa tangga, naik, dan ornamen-ornamen khas abad ke-9. Situs ini kemudian dikenal dengan nama Potro Site. Namun ironisnya, karena lokasinya berada tepat di bawah jalan aktif, hanya sebagian struktur yang bisa digali. Selebihnya harus dibiarkan tertutup, karena proyek pembangunan tak bisa dihentikan. Sebuah kompromi menyakitkan antara sejarah dan infrastruktur. Potro Site bukan hanya menampilkan sisa-sisa bangunan purbakala, ia juga menjadi cermin bagi kita semua, bahwa sejarah bisa saja begitu dekat, tapi sekaligus begitu tak terjangkau. Bayangkan betapa frustrasinya para arkeolog yang tahu bahwa di bawah aspal itu tersimpan cerita masa lalu, tapi mereka tak bisa menyentuhnya. Tidak ada papan penanda, tidak ada fasilitas edukasi, bahkan masyarakat sekitar banyak yang tidak tahu situs itu ada. Padahal, di bawah jalanan modern itu mungkin tersimpan cerita spiritual, jejak kerajaan, dan pusat ritual yang dulu jadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita. Kita hidup di tengah ironi. Dunia luar memuji kekayaan arkeologi Yogyakarta, menyebutnya sebagai paradise for classical archaeology. Tapi di dalam negeri, temuan sejarah justru sering menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran. Banyak warga takut jika mereka menemukan batu candi di pekarangan mereka. Takut akan kehilangan tanah, takut dilarang membangun, atau takut rumah mereka digusur demi pelestarian. Maka tak heran jika sebagian besar penemuan akhirnya disembunyikan, diabaikan, atau bahkan dihancurkan. Inilah tantangan besar kita hari ini. Di satu sisi, kita memiliki warisan sejarah yang tak ternilai. Di sisi lain, kita belum punya sistem yang membuat masyarakat merasa aman dan dihargai saat menjadi bagian dari penemuan sejarah. Kita tidak bisa berharap rakyat melestarikan sejarah jika negara tidak hadir memberi solusi yang adil. Tanpa edukasi dan insentif yang layak, sejarah hanya akan menjadi beban. Dan permasalahan ini bukan hanya terjadi di satu atau dua tempat. Di Desa Miri, Sleman, misalnya, penduduk menemukan struktur batu saat menggali pondasi rumah. Lalu di Kadisoka, ditemukan bagian kaki candi di pinggir Sungai Kuning saat penambangan pasir. Tapi karena lokasinya rawan longsor, ekskavasi dihentikan. Banyak dari situs ini hanya tercatat sebagai titik temuan dan tak pernah ditindaklanjuti. Mereka terlantar tidak cukup terkenal untuk dipugar, tapi terlalu penting untuk diabaikan. Data resmi mencatat lebih dari 300 titik temuan batuan candi di Yogyakarta dan sekitarnya. Tapi hanya sebagian kecil yang digali dan dipamerkan. Sisanya tersembunyi di balik rumah warga, di ladang, di halaman sekolah, bahkan di bawah trotoar kota. Beberapa situs hanya dikenal oleh masyarakat lokal dan tidak masuk dalam peta pariwisata atau edukasi sejarah. Disinilah kita menyaksikan bagaimana sejarah bisa begitu dekat, tapi terasa jauh. Banyak yang bertanya, kenapa tidak semua candi ini digali saja? Bukankah akan menjadi destinasi wisata luar biasa? Jawabannya tidak semudah itu. Pertama, lokasi candi seringkali berada di lahan milik pribadi atau lahan yang sudah digunakan untuk bangunan. Untuk menggali, pemerintah harus membeli lahan, merelokasi penghuni, atau menghentikan pembangunan. Ini membutuhkan dana besar dan proses hukum yang panjang. Kedua,
Sumber daya manusia dan anggaran arkeologi di Indonesia masih sangat terbatas. Ribuan situs tersebar di seluruh Nusantara, dan tak semua bisa ditangani sekaligus. Ketiga, dan ini yang paling memprihatinkan, adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya situs sejarah. Tanpa kesadaran, sejarah akan terus terabaikan. Tapi tidak semua harapan hilang. Teknologi modern mulai membuka peluang baru. Beberapa kampus dan komunitas arkeologi telah menggunakan ground penetrating radar untuk memindai struktur bawah tanah. Hasilnya mencengangkan. Ditemukan banyak anomali bentuk segi empat yang konsisten dengan fondasi bangunan batu. Bahkan di tengah kota, di dekat Malioboro dan kompleks kampus, ditemukan indikasi adanya struktur purbakala di bawah jalanan dan bangunan modern. Tapi seperti biasa, keterbatasan anggaran dan regulasi membuat semua ini belum bisa ditindaklanjuti sepenuhnya. Bayangkan, saat kamu berdiri di trotoar Malioboro atau duduk di warung kopi pinggir jalan. Bisa jadi tepat di bawah kakimu ada bekas candi tempat pemujaan ribuan tahun lalu. Sebuah tempat sakral yang kini tertimbun tak terjamah. Dan saat kita membangun ruko baru atau pelebaran jalan, bisa jadi satu lagi lapisan sejarah kita ikut hilang. Tidak karena waktu, tapi karena kita yang memilih untuk tak peduli. Candi-candi yang hilang ini bukan sekadar batu. Mereka adalah simbol spiritualitas, kebijaksanaan, dan arsitektur leluhur kita. Mereka bukan hanya bagian dari masa lalu, tapi seharusnya menjadi bagian dari identitas kita hari ini. Tapi sayangnya, kita terlalu fokus pada yang besar. Kita hanya mengagungkan candi yang megah, yang masuk UNESCO, yang bisa dijual sebagai destinasi. Sementara yang kecil, yang sederhana, yang tersembunyi kita abaikan. Padahal sejatinya, sejarah dibentuk bukan hanya oleh monumen besar, tapi juga oleh reruntuhan kecil, oleh tempat ibadah desa, oleh sisa-sisa yang tertinggal di antara akar pohon dan batu bata tua. Mereka semua adalah potongan puzzle yang menyusun jati diri bangsa ini. Kini pertanyaannya adalah, apakah kita siap berubah? Apakah kita bersedia menjadikan sejarah bukan sebagai beban, tapi sebagai aset? Apakah kita mau melihat batu candi di ladang bukan sebagai gangguan, tapi sebagai warisan yang harus dirawat bersama? Karena jika tidak, kita akan terus berjalan di atas masa lalu yang terkubur, tanpa pernah tahu apa yang ada di bawah kaki kita. Dan saat kita kehilangan sejarah kita sendiri, kita juga kehilangan sebagian dari siapa diri kita. Kalau kamu merasa cerita ini membuka mata dan menambah wawasanmu, jangan biarkan berhenti di sini. Tekan tombol like, bagikan ke teman-temanmu, dan tulis di kolom komentar. Apa candi tersembunyi yang paling dekat dengan tempat tinggalmu? Dan tentu saja, subscribe channel ini untuk terus mendapatkan konten sejarah Indonesia yang bukan hanya mendalam, tapi juga menggugah. Sejarah bukan hanya milik masa lalu, ia milik semua orang yang mau mendengarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya, salam sejarah.